Oke, welcome back to my channel. Jadi selamat datang di kanal Bola Plus. Jadi hari ini saya mau preview pertandingan Arema Malang menghadapi Persib Bandung yang akan bermain esok hari di hari Jumat 24 Januari agak sorean, terus setengah 4 sore. Kita langsung masuk aja ke intronya. Ya, sudah sama-sama kita ketahui kemarin Persib Bandung akhirnya kalah untuk pertama kalinya di pertandingan atau pekan ke-19. Persib menghadapi Dewa United di kandang sendiri atau di Stadion GBLA. Permainan sungguh menarik di awal-awal babak pertama seperti yang sudah saya videokan sebelumnya, bahwa pastinya ini pertandingan yang sangat seru. Persib sebagai juara bertahan dan peringkat pertama di klasemen sementara, dan Dewa United kita semua tahu ini adalah klub atau tim yang kita bisa bilang dream timnya ya, meskipun nggak semuanya ini adalah pemain nomor satunya, tapi pemain asing terutama itu udah pasti pemain berkelas semua. Dan juga di pertandingan tersebut Persib kehilangan banyak pemain inti seperti Nick Wipers yang terkena kartu merah di pertandingan sebelumnya. Lalu absen di tengah sudah pasti nama Deddy Kusnandar dan juga Rahmat Irianto yang sudah fasih atau bermain bagus di wilayah sektor fullback kanan. Ini menjadi sebuah kerugian bagi Persib menghadapi Dewa United yang pastinya akan menguasai lini serang dari tengah yang dipegang oleh tiga gelandang kreatif ini. Dari Kambuaya, ada Hugo Gomez atau Jaja, dan juga Alexis Mesidoro. Dan betul sekali, dan akhirnya Persib kebobolan di babak pertama lewat gol Alex Martin. Permain tidak berkembang, permain juga tidak berubah di babak kedua, dan akhirnya harus dihukum lewat gol dari pemain muda mereka ya, Septian Bagaskara kalau nggak salah. Dan ini menjadi lumayan telak pukulan karena bermain di hadapan banyak bobotoh atau supporter Persib yang harus menjadi perayaan untuk kembali unbeaten atau tidak terkalahkan di pekan 19, akhirnya harus pupus. Dan saya pikir Coach Bojon akan marah besar, tapi pada saat di mix zone atau di konferensi pers medianya dia menyebutkan bahwa di 3 match sebelumnya memang dia sudah memprediksi bahwa Persib memang akan lambat laun akan mengalami kekalahan. Jadi jangan banyak ekspektasi tinggi, bukan berarti tidak berupaya, tapi memang tekanan media dan juga pressure dari fans atau bobotoh sendiri supporter Persib memang yang sampai sejauh mana tim Persib ini akan tidak terkalahkan ya. Karena musim lalu pada saat Bojan pertama kali memegang Persib pun sempat 12 pertandingan atau 14 pertandingan ya, dia tidak terkalahkan. Akhirnya ya kalah juga gitu. Yang penting tetap jaga tren menurut Coach Bojan, tetap positif dan langsung move on, tidak terlalu memikirkan kekalahan ini di kandang sendiri atau kekalahan dari Dewa yang memang sebelumnya sudah saya videokan juga, bahwa ini adalah duel dua tim yang sangat atraktif ya. Selain masing-masing adalah tim yang paling produktif, Persib 31 gol pencetak, dan Dewa United 32 gol yang sudah dicetak artinya, dan banyak pemain yang berpengaruh juga di masing-masing tim. Dan yang keluar sebagai pemenang adalah Dewa United yang sebenarnya di beberapa pertandingan atau 5 pertandingan terakhir tidak bisa menang menghadapi Persib, dan ini menjadi rekor pertama dari Dewa United. Dan kita langsung maju atau next ke pertandingan selanjutnya. Persib akan menghadapi tuan rumah Arema Malang. Arema Malang kemarin pada saat dinahkodi oleh pelatih terbarunya Coach Gomez ini harus menelan pil pahit saat bertandang ke kandang Borneo FC, dikalahkan 1-3. Artinya ada kesempatan dari Arema untuk membuat banyak perubahan menghadapi Persib Bandung yang pasti akan diwaspadinya. Dan ini juga khusus bagi Persib, apakah akan terus berlarut dengan belum bisa move on, meskipun beberapa pemain sudah membuat pernyataan seperti Tyron Del Pino, Edo Febriansah, dan juga Mark Lok yang kita sudah move on, kita harus move on karena pertandingan akan menunggu di pertandingan selanjutnya. Dan kita lihat nanti di lapangan, dan pasti kedua tim yang sama-sama terluka. Persib kalah 2-0 di kandang sendiri, sedangkan Arema kalah 3-1 di kandang Borneo. Sama-sama tim yang sedang mencari poin. Persib mencari poin agar tetap stay di papan klasemen, karena meskipun Persebaya kemarin kalah, tapi rival sesungguhnya sepertinya Persija sudah mulai terus meraih kemenangan beruntun. Jadi sudah ada di peringkat 3 dengan jarak sekarang jadi 3 poin setelah kemarin hampir 9 poin jaraknya. Artinya memang Liga Indonesia makin seru setelah kemarin ada Persebaya dan Persib ada peringkat 2 di akhir putaran pertama. Persib menyalip
ke peringkat 1 dan sekarang tiba-tiba ada Persija yang bisa menyamakan poin dengan Persebaya dan ada di peringkat yang akan menjaga jarak dengan peringkat 1. Sedangkan Arema sekarang ada di peringkat 10 karena kemarin kalah dari Borneo FC dan digeser oleh Borneo FC dari peringkat 10 ke 9. Artinya ini ada menjadi kunci dari pelatih baru, apakah tidak banyak perubahan sejak dia baru direkrut. Sepertinya memang agak sedikit banyak waktu yang mepet ya untuk meramu strategi taktik dari pemain yang diwariskan atau warisan dari pelatih sebelumnya, Joel Corneli ya. Kita masih belum bisa lihat karena ini bermain tandang, semua tim yang bermain tandang agak kesulitan untuk menang, apalagi menghadapi tim-tim besar, terutama tadi yang saya sebutkan Borneo FC yang nggak mungkin kalah lagi di kandang sendiri ya, setelah sebelumnya kalah sama Semen Padang Borneo FC ini. Nah berarti Persib harus lebih bisa kembali meningkatkan mental kepercayaan dirinya ya, meskipun badai cedera kembali menghantui Persib setelah setiap pertandingan atau setiap match ada pemain yang cedera. Setelah sebelumnya ada Rahmat Irianto, sebelumnya ada Deddy Kusnandar, kemarin David Da Silva mengalami cedera dan sudah diobservasi ditemukan bahwa pemain ini akan absen sekitar 1 sampai 2 minggu gitu. Jadi paling lama itu sekitar 2 minggu atau 10 harian. Jadi kemungkinan untuk pertandingan kali ini akan absen, akan mungkin baru bisa dimainkan di pertandingan selanjutnya. Tapi itu kita lihat dari hasil tes terakhir ya. Nah artinya lini depan akan menjadi kosong. Nah karena Dimas Derajat pun masih belum bisa dipastikan fit meskipun ada di bangku cadangan. Menurut Coach Bojan dia juga harus absen sekitar pemulihan 1 sampai 2 minggu juga. Artinya Persib akan kembali krisis striker atau penyerang seperti di awal musim. Tapi beruntungnya gitu pemain terbaru dari Persib yang menggantikan Melson 5, Jervan Castaner, yang sesuai dengan informasi di Transfermarktnya dia adalah seorang sayap, tetapi dengan postur yang agak tinggi gempal. Saya melihat dia sebagai penyerang murni atau penyerang tengah yang big man ya, seperti kelas Romelu Lukaku atau mengingatkan saya pada Charlton Cole, pemain yang dulu pernah di Persib. Karena akan sulit sepertinya untuk nyekil seperti Ciro Alves ya, menyisir atau menyusur dari sisi sayap untuk mengumpan atau mencoba peluang mencetak dari jarak jauh gol. Kita kemarin juga bermain tidak banyak juga Jervan Castaner ini, dan ya meskipun main di awal babak kedua tapi nggak banyak ya yang saya lihat impact yang bisa diperbuat, karena mungkin proses adaptasi dan proses dia tidak bermain reguler yang cukup lama gitu di pertandingan sebelumnya, karena ya dia terakhir main di musim 2023-2024 dan sepertinya hanya main di 2023 aja. 2034 dia dilepas oleh klubnya di Castellon ya. Meskipun dia masih bermain di timnas Curaçao, dan main di timnas kan tidak setiap minggu, setiap bulan gitu, hanya ada FIFA match tertentu saja. Ya semoga ini pembuktian dari Jervan Castaner apakah akan menjadi milestone 5 berikutnya, atau memang inilah puzzle atau kunci Persib yang sejauh ini memang hampir setiap pertandingan Persib tidak pernah full tim dengan tim utama atau line up terbaik dari Coach Bojan ya. Pasti selalu ada, misalkan di satu pertandingan lain selalu ada absen 1 pemain, 2 pemain, dan hampir 3 pemain ya. Banyak pemain Persib yang cedera seperti Rezaldi Hanusa masih belum kita dipastikan kapan akan kembali, sepertinya sampai akhir musim ya. Sekarang masih tahap recovery. Febri Haryadi juga masih cedera tapi sudah berlatih ringan, tapi belum bisa dipastikan kapan akan kembali. Artinya Persib punya pemain absen 5 pemain, Febri Haryadi, Rezaldi Hanusa, Deddy Kusnandar, Rahmat Irianto sampai akhir musim juga katanya, karena cedera ACL ini lumayan parah juga. Artinya memang banyak pemain kunci yang absen, jadi Persib ini akan di setiap match akan dicoba gimana ramuan dari Coach Bojan ya, karena pemain yang masuk hanya 2 saja, 1 pemain asing Jervan Castaner, lalu 2 pemain lokalnya, 1 dari Persik Kediri yang dipinjam dari Persik yaitu Ahmad Agung, dan juga pemain yang kembali dari pinjaman dari PSIS Semarang, Zanando, yang mudah-mudahan bisa membackup atau menjadi pemain tambahan yang nanti akan menjadi kekuatan di babak kedua ya, Zanando melapis Edo Febriansa. Ya mudah-mudahan ini komposisi yang menurut saya memang ini tantangan dan ini juga ya cobaan bagi klub Persib ini yang berencana akan back to back seperti disebutkan oleh Bapak manajernya
Pak Aditya ini ya, kemarin sempat ada podcast dia menyebutkan bahwa beberapa pemain sudah masuk list untuk bergabung di awal musim nanti, karena ya menurut saya dari kalau teman-teman lihat podcastnya kemarin, beliau ini meskipun masih muda, eh, lebih buka-bukaan dibanding Pak Teddy ya, yang sebelumnya memegang Persib juga ya. Kalau Pak Teddy lebih ke main kode, main teka-teki gitu. Tidak banyak membuka. Kalau ini memang aura 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 jiwa mudanya masih muncul ya, seperti langsung to the point. Persib sudah memasukkan beberapa list request dari Pujon Hodak untuk musim berikutnya atau di awal musim nanti. Jadi kemungkinan untuk Februari ini sudah banyak nego-nego ke pemain tersebut gitu ya. Pastinya di Liga Indonesia ini banyak pemain yang hanya dikontrak satu musim saja. Hanya beberapa pemain yang dikontrak untuk semua klub ya. Maksudnya sistemnya kurang lebih sama. Untuk pemain kunci, pemain utama, pemain pinjam pemain yang produktif pasti dikontrak lebih dari setahun atau semusim. Untuk pemain yang muda juga pasti dikontrak jangka panjang 2-3 tahun gitu. Meskipun tidak sepanjang di liga-liga luar. Tapi pemain lain mungkin hanya dikontrak satu musim saja. Artinya mungkin ini akan memudahkan Persib untuk pemain yang hanya dikontrak satu musim, akan dicoba untuk diajak untuk join dengan yang pastinya dengan pertimbangan yang atau penawaran yang bagus untuk join ke Persib. Atau tidak tertutup kemungkinan juga Ahmad Agung jika main bagus di Persib, setelah mungkin tidak diperpanjang kontrak oleh Persik Kediri, bisa dipermanenkan seperti kemarin juga layaknya seperti Adam Alis ya, yang kontrak sisa setengah musim atau 6 bulan lebih di cover Persib dan langsung dikontrak 2,5 musim itu ya. Jadi ya beberapa bocoran juga kemarin sudah saya lihat di podcastnya si Pak Aditya ini ya, dan ada beberapa di spill juga jika sebelumnya ada yang bilang Persib sempat mengincar Mesidoro, dan ini juga sempat disebutkan juga Persib mengincar Jaja di awal musim, tapi karena banyak plan yang gagal ya, pastinya saya juga melihat nama Coach Jan dan nama Mel Solima ini sebenarnya bukan plan A Persib, ini hanya plan B. Tapi sejauh ini memang Coach Jan lumayan bisa membackup meskipun tidak full terlihat. Tapi Masan Dalima memang sudah habis masa penilaian atau evaluasinya ya. Ya mudah-mudahan ini jadi on the track lagi Persib, karena ya pastinya akan ingin kembali lagi ke kompetisi Asia gitu ya. Pastinya Persib akan mengincar kembali back to back juara dan juga ya minimal papan atas lah untuk meraih kembali ke kompetisi Asia. Ya saya bisa pastikan untuk menghadapi Arema Persib akan semoga ya, tapi untuk kemarin kalau saya review kemarin lawan Dewa United, saya sebenarnya mengincar ini Bojen akan menggunakan 3 back ya, karena melawannya Dewa United meskipun main di kandang. Karena saya lihat Bojen itu bukan lihat formasi ini dari pemain yang ada, tapi dari lawan yang akan dihadapi gitu ya. Tidak melulu misalkan main di kandang itu terbuka atau ofensif, bermain tandang harus defensif. Tapi memang ini ada sedikit yang sayang nggak ketebak oleh saya gitu ya. Saya pikir dengan absen Nick Wipers, Gustavo Franca akan diduetkan dengan Kakang dan juga pemain sub atau pemain yang jadi pemain inilah backupnya tengah dan belakang, nanti Coach Jan ya, seperti sebelumnya pernah juga saya lihat dimainkan bersama itu Kakang, Nick atau Franca dan si Coach Jan. Tapi kemarin tidak saya lihat karena formasinya tetap formasi reguler ya, 4 back, Edo, Kakang di kanan dan kiri, di tengah ada Coach Jan dan Gustavo Franca. Dan kemarin terlihat Coach Jan gagal menutup bola yang sempat dibawa oleh pemain Dewa sebelum akhirnya Alex Martin mendapatkan kesempatan untuk membuka peluang mencetak gol. Dan ini tidak banyak yang bisa kita lihat perubahannya. Jadi sepertinya saya sih berharap nanti lawan Arema ini kayaknya menjadi titik balik untuk Persib ya. Harusnya sih 3 back aja nih, karena kalau sekarang Persib akan menghadapi Arema dengan full back ya, atau mungkin ya kembali akan 4 back, ada Gustavo Franca dan juga Nick Wivers. Kalau kemarin agak ada sedikit satu yang absen, agak banyak spekulasi dan banyak percobaan yang dipakai oleh siapa Coach Bojan, seperti M. Ruby dimasukkan di babak kedua, juga Ferdiansyah. Sepertinya dia melepas pertandingan itu karena memang sepertinya deadlock. Ciro Alves bermain tidak dalam form terbaiknya, David sudah keluar duluan gitu, sudah cedera. Jadi ya mungkin daripada memikirkan memaksakan terus nanti pemain cedera, artinya banyak memasukkan pemain yang lebih muda, mungkin maksudnya seperti itu.
Ya Persib sepertinya akan tetap tadi saya ralat, tadi saya pikir ada yang absen, jadi tetap akan 4 back sepertinya. Kakang tetap akan di posisi back kanan, Edo back kiri, tetap big man atau dua menara ini Gustavo Franca dan juga Nicky Pers akan ada di center back atau back tengah. Kiper masih ada Kevin Ray Mendoza. Di tengah sepertinya Adam Alis dengan Mark Locke akan dimainkan ya. Hojijan harus mungkin dari bangku cadangan. Karena David Da Silva absen, sepertinya di depan ada Jervan Castaner, Ciro Alves, dan satu pemain ini akan ada Beckham Putra dan Teron Del Pino ya. Nggak tahu nih yang akan di switch siapa nih yang akan bermain di playmaker atau di sayap kanannya gitu. Dan kedua ini sangat sering di switch antara Beckham dan Tyron ya. Kita lihat aja nanti ya. Peluang saya berharap Persib kembali meraih poin, sehingga bisa bilang Persib positif akan meraih 3 poin karena Arema juga sedang mencoba kembali perform di bawah pelatih barunya yang kemarin baru main 1 kali dan kalah 1-3. Jadi ini jadi tantangan tersendiri buat Persib, apakah bisa kembali meraih poin penuh atau bisa mencuri minimal 1 poin, karena saya lihat tren sekarang banyak klub papan atas yang kesulitan menang di 3 pertandingan terakhir. Persebaya pun 3 pertandingan terakhir keterusan kalah, makanya dari peringkat 1 terus jadi turun ke 2. Persib juga dari 3 pertandingan terakhir hanya mendapatkan 2 poin, seri menghadapi Bali United, lalu seri menghadapi BSS Biak, dan harus kalah menghadapi Dewa United yang harusnya minimal targetnya harus seri lah separah-parahnya gitu ya. Juga Borneo FC yang juga mulai kemarin sempat kalah, nah akhirnya kemarin bisa menang lagi. Jadi papan klasemen sudah mulai kembali seru lagi ya, karena Persija sudah mengintip peringkat 1 juga di peringkat ketiga sekarang, karena jarak hanya 3 poin dan poin sama dengan Persebaya, dan juga ada PSM yang juga muncul dari peringkat 4, dan semua masih bisa kemungkinan. Ada Bali United, ada Persita Tangerang, ada Persik Kediri juga kemarin yang sering dari PSS Sleman, ada Borneo Arema juga di peringkat 9 dan 10. Artinya masih terbuka kemungkinan untuk perubahan konstelasi di papan atas ini. Ya mungkin yang masih konsisten saya lihat mungkin akan Persib, Persija, dan Persebaya gitu ya. Kita lihat ke depan pertandingan Liga 1 ini, karena baru akan masuk pekan ke-20. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya dan salam olahraga.